Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Wa man sara ala naktihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara kajian kitab online, yaitu pada pembahasan kitab Al-Wajiz fi Idah Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah, di mana kitab ini menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih secara global dan rinciannya beserta dengan dalil serta contoh-contohnya. Kita sampai pada pembahasan kaidah kulliyah, kaidah global yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan, kesusahan akan menyebabkan kemudahan. Dan kaidah turunan sudah sebagian kita bahas, kita akan lanjutkan pada kesempatan ini, yaitu kaidah yang populer di masyarakat kita yang berbunyi ad-daruratu tubihul mahdurat. Hal-hal yang darurat, yang darurat, yang mendesak, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak itu memubahkan, membolehkan sesuatu yang sebelumnya itu terlarang atau diharamkan. Para pemirsa yang berbahagia, kita akan membaca kitab asli terlebih dahulu, karena acara kita adalah kajian kitab, sehingga fokus utama kita adalah membaca kitab Arabnya, kemudian kita terjemahkan kata per kata atau kalimat per kalimat, dan kita jelaskan maksudnya. Kalau ada tambahan yang perlu kita sampaikan, kita akan tambahkan ya. Penulis mengatakan hadhil qaidatu adrajaha as-Suyuti wa Ibnu Najim tahta qaidah ad-dararu yuzalu. Kaidah ini dimasukkan oleh Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti punya kitab khusus yang membahas masalah kaidah fikih. Ini kebetulan saya memilikinya ya. Jadi judulnya Al-Ashbah wan Nadhair fil Furu', karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Jadi di dalam kitab ini Imam As-Suyuti memasukkan kaidah ad-darurat tubihul mahdurat itu pada rincian kaidah kulliyah yang keempat, yaitu ad-dararu yuzalu, bahwa bahaya itu harus dihilangkan. Walakin lamma kanat qaidah ad-darurat tubihul mahdurat nassan fit tarakhus lil ittirar, wa kama ra'ayna anna qaidah al-masyaqqah tajlibut taisir tata'allaqu aydan bir rukhasi wa takhfifati syar'iyyah, ra'aitu anna qa'idah ad-darurat aula biha an takuna mundarijatan tahta qa'idatil masyaqqah. Dan akan tetapi kaidah yang sedang kita bahas ad-darurat tubihul mahdurat ini adalah nassan fit tarakhus, merupakan teks, yaitu redaksi yang ada pada pembahasan rukhsah, dispensasi
lil ittirar, untuk kondisi yang terpaksa. Wa kama ra'ayna, dan sebagaimana kita tahu, kita melihat, anna qaidah, bahwasanya qaidah yang sedang kita bahas, qaidah kuliah maksudnya, al-masyaqqah tajlibu taysir, tata'allaqu aidan birrukhsi wa takhfifati syar'iyyah, juga berhubungan atau terkait dengan rukhsah-rukhsah serta keringanan-keringanan yang secara syar'i. Ra'aitu, saya berpendapat atau saya melihat, anna qaidah ad-darurat ini, qaidah yang sedang kita bahas ini, aula biha antakuna mundarija tahta qaidatil masyaqqah, lebih tepat, lebih layak menurut penulis dimasukkan pada pembahasan qaidah al-masyaqqah tajlibu taysir ini, wa mutafarri'ah 'alaiha, dan menjadi cabang dari qaidah ini. Jadi ini nggak ada masalah ya, karena tidak merupakan sesuatu yang tauqifiyah ini merupakan masalah ijtihadiyah. Penulis yang lain, ulama yang lain memasukkan ini cabang dari kaidah ad-dararu yuzalu, nggak ada masalah. Sedangkan penulis yang kita jadikan acuan di kitab ini memasukkan pada cabang kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir, tidak ada masalah. Yang penting substansi pembahasannya. Wa sanara anna qaidah ad-darar yuzal, dan kita nanti akan melihat setelah pembahasan ini, kita akan melihat bahwa qaidah ad-darar yuzal atau qaidah la darar wa la dirar, bahwa qaidah yang akan kita bahas bahwa darar itu, bahaya itu harus dihilangkan, atau qaidah yang sama dengan itu dalam istilah yang lain, la darar wa la dirar, yang ini diambilkan dari lafaz hadis, tidak boleh ada sesuatu yang bahaya ataupun yang membahayakan. Majaluha al-awsa', konteksnya, pembahasannya itu lebih luas. Huwa ma yata'allaqu bil 'udwan 'alal amwal, yaitu terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang melebihi batas, baik itu pada kaitannya dengan harta, awil anfus, atau kaitannya dengan jiwa, wal atraf, dan anggota-anggota badan, awil hukuk, atau hak-hak manusia, ya. Maka wa min huna nara anna hataini al-qaidataini, kita melihat bahwasanya kaidah, dua kaidah ini ghairu muttahidataini, artinya tidak ada kaitannya. Maksudnya menurut ini, sekali lagi menurut pendapat penulis ya. Jadi sekali lagi ini menguatkan argumen, menguatkan pendapat penulis untuk memasukkan kaidah ad-darurat tubihul madhurat ini pada kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir. Khilafan lima yarahu ba'duhum, berbeda dengan pendapat sebagian mereka, bal fihima nau'un au nau' tadakhul. Jadi di dalamnya ada semacam tadakhul ya, ada semacam keterkaitan antara satu dengan yang lain. Bijami' anna kullan minhuma fiha daf'u darar, di mana titik kesamaan di antara keduanya adalah masing-masing ada daf'u darar, yaitu menolak bahaya, ma'al i'tiraf, disertai dengan pengakuan ikhtilafi asbabil adrar, dengan berbagai macam perbedaan sebab-sebab bahaya, wa awamiliha, serta faktor-faktornya, wa nataijiha, dan akibat-akibatnya, fi kullin minhuma, pada masing-masingnya. Hadhihi al-qaidah fiqhiyatun usuliyah. Kaidah ini masuk pada pembahasan masalah fikih dan masalah usul fikih. Ini tidak perlu kita pahami secara detail ya. Intinya penulis ingin menguatkan argumen bahwa
kaidah ad-darurat tubihul mahdhurat ini lebih tepat dimasukkan menjadi kaidah atau di bawah atau menjadi cabang kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Baiklah, para pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan. Aslu hadhil qaidah wa daliluha. Asas kaidah ini serta dalilnya. Kita telah fahami bahwa kaidah itu merupakan kesimpulan atau bisa disebut menjadi sebuah teori ya, yang dibuat oleh para ulama untuk memudahkan kita dalam memahami ayat baik itu Al-Quran atau hadis, sehingga kaidah ini tidak berdiri sendiri tapi ada asasnya, ada dalilnya, apakah itu dari Al-Quran atau dari hadis. Dan yang kita sampaikan di sini adalah dari Al-Quranul Karim. Banyak ayat yang menjadi dasar kaidah ini, yang masing-masing ada sisi kesamaannya ya. Ayat yang pertama yaitu Quran surat Al-An'am ayat 119. Allah berfirman, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih. Dan sungguh fassala lakum, Allah telah menjelaskan kepada kalian ma harrama 'alaikum, apa yang telah diharamkan kepada kalian ya. Jadi Allah sudah memberikan penjelasan kepada kita tentang hukum-hukum, sebagaimana dalam hadis disampaikan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesuatu yang halal itu sudah jelas dan sesuatu yang haram itu sudah jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Jadi Allah sudah memberikan penjelasan baik itu dalam Al-Quran, kemudian rinciannya dalam hadis-hadis oleh Rasulullah SAW. Nah, sudah dijelaskan kepada kita semua, tinggal kita taati. Illa maturirtum, kecuali apabila kalian terpaksa dalam menghadapi masalah-masalah itu ya. Itu surat Al-An'am 119. Ayat kedua yang mirip dengan itu surat Al-Baqarah ayat 173 ya. Yang berbunyi innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya yang diharamkan kepada kalian, Allah telah mengharamkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih bukan karena Allah. Stresinya di sini, famanitturra ghayra baghin, maka barang siapa yang terpaksa dan dia dalam keadaan yang ghayra baghin, yang tidak menginginkan. Maksudnya tidak ingin ghayra baghin fi akliha syahwatan wa taladzzudzan. Kata Imam Qurtubi seperti itu penafsirannya, tidak menginginkan memakan segala sesuatu yang diharamkan yang disebutkan pada kalimat sebelumnya, tidak menginginkannya dengan landasan syahwat serta untuk mendapatkan kelezatan. Wala adin, maksudnya adalah wala adin bistifa'il akli ila hati syab'i, tidak melebihi batas, yaitu dengan memenuhi makannya itu sampai pada batas kenyang, artinya berlebihan ya. Fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Jadi ada dua batasan ya, ghayra adin wala adin, ghayra baghin ya, mohon maaf, ghayra baghin wala adin, tidak menginginkan ya, jadi tidak sengaja sejak awal dan tidak melebihi batas kebutuhannya.
Sehingga kalau seseorang yang dalam kondisi darurat, terpaksa, ketika dia sangat lapar misalnya, ya, dan dia berada pada suatu tempat negeri yang tidak menyediakan makanan-makanan yang halal misalnya, maka ya sebisa mungkin dia menghindari segala sesuatu yang berpotensi hal-hal yang disebutkan di sini. Apakah itu bangkai, apakah itu darah, ataukah lahmul khinzir, serta yang disembelih bukan karena Allah. Jadi misalnya mencari apakah sayur-sayuran ataukah yang lainnya, ya, yang tidak ada potensi 4 ini. Kalaupun terpaksa melakukan dan mengkonsumsi salah satu dari 4 ini, maka tidak ada unsur bahagianya, tidak ada unsur kesengajaan keinginannya. Kalau terpaksa dia makan ketika bisa menyambung nyawanya dengan 2 suapan ya cukup, tidak ditambah 3-4 suapan yang berikutnya, ya. Itu surat Al-Baqarah 173. Ayat ketiga adalah surat Al-Maidah ayat yang ketiga, yang berbunyi famanitturra fi makhmasatin ghayra mutajanifil li'itsm fa innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang terpaksa fi makhmasah, dalam keadaan yang lapar, ghayra mutajanifil li'itsm, tidak menginginkan dosa, fa innallah, maka sesungguhnya Allah ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya mirip, ya, dengan ayat yang sebelumnya. Dalil yang keempat adalah surat Al-An'am 145. Qauluhu ta'ala famanitturra ghayra baghi wala'ad fa inna rabbaka ghafurur rahim. Artinya sama dengan yang sebelumnya, tidak perlu kita artikan. Dalil yang kelima, wa qauluhu ta'ala famanittarra ghayra baghi wala'atin fa innallaha ghafurur rahim. Ini surat An-Nahl 115. Yang sebelumnya Allah mengatakan innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Mirip dengan surat Al-Baqarah 173 tadi, ya. Sesungguhnya yang Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih bukan karena Allah. Poin berikutnya adalah makna al-qaidah, arti daripada kaidah ini, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa takrif atau definisi dari berbagai macam istilah itu perlu kita ketahui, ya, yaitu definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Makna al-qaidah, arti kaidah ini secara bahasa fil lughah, ad-daruratu jam'u daruratin. Jadi kata-kata ad-daruratu ini jamak bentuk plural dari isim mufrad ad-daruratu, sesuatu yang darurat, yang mendesak. Ma'khudatun minal iftirar, itu diambil dari kata-kata al-iftirar. Iftirar artinya terpaksa. Redaksi Al-Quran adalah al-iftirar. Wahuwa, itu adalah al-hajatu asyadidah. Saya ringkas saja. Jadi yang dimaksud al-darurat, jamak dari al-darurah, maksudnya adalah al-hajatu asyadidatu, yaitu kebutuhan yang amat sangat. Asyadidah, syiddatul hajah, ya. Jadi kebutuhan yang sangat. Dalam pembahasan maqasidus syariah itu nanti akan kita temukan 3 istilah yang ada kemiripan, ya. Jadi istilah yang pertama ad-daruriyat,
segala sesuatu yang penting mendesak kebutuhan-kebutuhan primer. Itu tingkatannya yang paling tinggi. Ada tingkatan yang lebih rendah disebut al-hajiyat. Segala sesuatu yang kita butuhkan, dalam bahasa kita sekunder. Yang ketiga, at-tahsiniyat, yang menjadi penyempurna, sesuatu yang menjadi kebutuhan tapi masih bisa ditolerir ya. Dalam bahasa kita tersier. Nah, masing-masing dari maqasidus syariah, tujuan diturunkannya syariat itu adalah ijadul masalih wa daf'u al-mafasid, mewujudkan kemaslahatan dan menolak bahaya. Mewujudkan kemaslahatan ataupun menolak bahaya ini bisa dikategorikan masing-masing dengan 3 tingkatan itu. Kemudian para ulama membuat rincian lagi bahwasanya di sana ada ad-daruriyatul khams, hal-hal yang darurat, yang mendesak itu paling tidak ada 5. Ya, 5. Bisa ditambah 1 lagi. Jadi yang pertama hifdzuddin ya, menjaga agama. Kemudian hifdzul nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzul mal, menjaga harta. Yang keempat hifdzul aql, menjaga akal pikiran. Yang kelima hifdzun nasab, menjaga nasab. Ada lagi tambahan hifdzul ird, menjaga kehormatan. Jadi ini 5 hal darurat yang perlu untuk kita jaga supaya tidak hilang dari kita. Baik, berikutnya adalah al-mahdhurat, atau sebelumnya wa daruri huna ma la yahsulu wujudu syai' illa bihi. Sesuatu yang daruri, sesuatu yang kita butuhkan itu di pembahasan kita ma la yahsulu, sesuatu yang tidak terjadi, wujudu syai', keberadaan sesuatu, illa bihi, kecuali dengannya. Artinya keberadaan sesuatu ini menjadi lazim ya atas sesuatu yang lain. Contohnya adalah kal ghidha ad-daruri binisbati lil insan, seperti halnya makanan, itu makanan pokok, itu menurut kebutuhan manusia adalah sesuatu yang sangat prinsip, yang sangat primer ya. Itu disebut ad-daruri, sesuatu yang mendesak dan penting, hajat kebutuhan yang sangat mendesak. Sedangkan yang dimaksud al-mahdhurat itu jamak dari mahdhuratin. Kata-kata al-mahdhurat jamak, bentuk plural dari kata mahdhurah. Wal muradu biha, yang dimaksud dengannya di sini adalah al-haram, al-manhiyu an fi'lihi. Sesuatu yang haram, yang terlarang untuk dilakukan. Ini al-haram. Sesuatu yang pada dasarnya hukumnya mamnu, terlarang, tidak boleh untuk kita lakukan, kita konsumsi dan lain sebagainya ya. Ini makna kaidah secara bahasa. Sedangkan makna al-qaidah ala dzalika istilahan, makna istilah kaidah ini kita langsung artikan ya. Saya bacakan dulu teks aslinya. Innal mamnu'a syar'an yubahu indal hajah asyadidah wahiyya ad-darurah. Sesungguhnya sesuatu yang terlarang
hukumnya terlarang secara syar'i. Jadi sekali lagi, konteks pembahasan kita ini hukum syar'i ya. Bukan hukum positif, bukan hukum buatan manusia, bukan hukum adat, bukan, tapi hukum syar'i. Jadi sesuatu yang secara hukum syar'i itu aslinya terlarang, itu menjadi yubahu, menjadi boleh, menjadi mubah, menjadi halal indal hajati syadidah, pada saat hajat kebutuhan yang amat sangat. Wahya darurah, itulah yang disebut dengan darurah. Penjelasan dari penulis adalah minal ahkamil lati tata'allaku bi fi'lil mukallaf hukmun yata'allaku bihi awalan wa bidzati maqasid ukhrawiyah. Di antara hukum-hukum yang yang terkait dengan perbuatan seorang mukallaf, seorang yang terkena beban syariat, adalah hukmun yata'allaku bihi awalan, yaitu sebuah hukum yang berkaitan pada dasarnya wa bidzat, dan secara fisik itu maqasid ukhrawiyah, tujuan-tujuan akhirat. Wahiyya imma azimah aw rukhsah. Ada kalanya disebut azimah, ada kalanya disebut rukhsah. Wa hadhil qaidah tata'allaqu bi rukhsasi syar'iyyah, dan kaidah ini berhubungan dengan rukhsah, dispensasi secara syar'i. Jadi maksudnya ya, bahwa ketika Allah Ta'ala menurunkan syariatnya ini, ada kaitannya hukumnya itu azimah, hukum asalnya. Hukum asalnya bahwa sholat itu dilaksanakan sambil berdiri, itu azimahnya. Rukhsahnya, sholat bisa dilaksanakan sambil duduk, berbaring, ataupun sambil mengisyaratkan ya. Jadi sholat berdiri itu azimahnya, rukhsahnya itu bisa dengan kaifiyah yang lainnya. Pembahasan berikutnya anwa'ur rukhsasi allati tatakharaju ala qaidati darurah. Macam-macam rukhsah dispensasi yang masuk pada pembahasan kaidah darurat ini. Ini menjadi penjelasan ya daripada yang macam-macam rukhsah yang sudah kita bahas tempo hari. Ar-rukhsatul lati tatakharraju ala qaidati darurati salasatu anwa'in. Rukhsah-rukhsah, dispensasi-dispensasi yang termasuk pada pembahasan kaidah darurat ini ada 3 macam. Dari 3 macam ini nanti akan kita tahu salah satunya itu dikecualikan sebenarnya ya. An-naw'ul awal, macam yang pertama, yufidu ibahatal murakhas bihi, memberi faedah ibahata, pembolehan, al-murakhas bi, sesuatu yang dijadikan rukhsah. Maksudnya adalah taghyiru hukmil fi'li wa wasfihi, merubah hukum perbuatan dan sifatnya, madamat halatu darurah qaimatan, selama keadaan yang darurat itu terjadi ya. Ada. Ini saya artikan mudahnya adalah merubah menjadi mubah. Yang sebelumnya itu tidak boleh, akhirnya berubah menjadi boleh, menjadi mubah. Contohnya, wadzalika ka'aklil maitati lil mutarri. Hal itu adalah seperti memakan bangkai bagi orang yang terpaksa, bi qadri daf'il halak indal maja'ah, dengan batas menghilangkan kematian, menolak kematian pada saat dia kondisinya sangat lapar. Jadi memakan makanan berupa bangkai itu kan asli hukumnya haram. Kemudian pada kondisi terpaksa inilah yufidu al-ibaha. Al-aslu fi hukmil maitati haram ya. Mahdur kan? Hukumnya mahdur.
Tetapi dalam kondisi yang darurat, dalam kondisi yang terpaksa, menjadi mubah, ya, dibolehkan. Wa aklil khinzir, ya, memakan daging babi. Wa isaghatil luqmah anil ghussati bil khamr, mencicipi, merasakan, menghisap atau meneguk satu tegukan saja dari khamr. Nah, itu juga tidak boleh. Aw indal atash, atau pada saat dia kehausan, ya. Pada dasarnya hukumnya khamr itu tidak boleh, tapi kalau kondisi yang amat terpaksa, maka ada dispensasi tadi, ya, satu tegukan, satu cuil saja, satu suap saja pada saat dia kelaparan atau kehausan. Au indal ikrah atam bi qatlin au qat'i udwin, atau pada saat dia dipaksa dalam kondisi al-ikrah atam, pemaksaan yang sempurna. Contohnya biqatlin, misalnya kalau nggak mau minum arak ini, kamu saya bunuh. Nah, berarti kan nyawanya mau hilang, maka dia mau. Au qat'i udwin, yaitu memotong anggota badannya. Kalau kamu nggak mau minum khamr, atau kalau nggak mau makan babi ini, saya potong jari-jarimu, nah, misalnya, ya. Li'annal itirar kama yatahaqqaqu bil maja'ah yatahaqqaqu bil iqrari tam la an-naqis. Karena kondisi terpaksa itu sebagaimana dianggap atau terwujud, bisa dianggap menjadi sebuah alasan untuk rukhsah, itu terwujud dengan adanya rasa lapar. Begitu pula akan terwujud keberadaan keterpaksaan itu apabila dalam kondisi al-ikrah atam, dipaksa oleh orang lain secara sempurna di sini, ya. Bukan an-naqis, bukan pemaksaan yang terbatas atau pemaksaan yang sebagian atau yang berkurang. Fahadhil asya' tubahu indal itirar, maka halal ini menjadikan sesuatu itu mubah pada saat terpaksa, liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah tadi sudah kita sebutkan dalil-dalilnya, illa maduritum ilaih, ay da'atkum syiddatul hajati li'akliha, telah menjadi penyebab kepada kalian syiddatul hajah, hajat kebutuhan yang sangat mendesak untuk memakannya. Wal istithna'u minat tahrim, dan dikecualikan dari yang haram menjadi ibahah, ya, menjadi hukumnya boleh. Kama ra'ayna, sebagaimana kita tahu juga, fa innal ittirar kama yatahaqqaqu bil maja'ah yatahaqqaqu aidan bil ikrah tam. Ini diulangi lagi. Fayubahu, maka diperbolehkan at-tanawulu, memakan, mengkonsumsi, waqad yusbihu wajiban, bahkan kadang-kadang menjadi hukumnya wajib. Bukan saja mubah, tapi hukumnya menjadi wajib. Wa yuhramul imtina'u, dan tidak boleh menghalangi dirinya atau menahan dirinya, hatta lau imtana'a, sehingga ketika dia menahan dirinya, hatta mata, sampai dia mati, au kutila, atau terbunuh, karena athiman, maka dia hukumnya dosa. Sampai seperti itu, ya. Kalau dia menahan diri tidak mau makan, kemudian menjadikan dia terbunuh, maka statusnya dia athimun, menjadi orang yang dosa. Li'annahu bil imtina'i sara mulkiyan binafsihi ila tahlukah wa qad naha an dzalika. Karena dengan menahan dirinya dari mengkonsumsi hal-hal yang seperti itulah, sara mulkiyan binafsihi, seolah-olah dia menjadikan, melemparkan dirinya kepada kehancuran. Dan Allah melarang itu, ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah lemparkan diri kalian kepada kehancuran.
Walaupun sebenarnya ayat ini sababun nuzulnya bukan kaitannya langsung dengan keselamatan jiwa, bukan ya. Jadi ayat ini sababun nuzulnya terkait dengan pertanyaan atau permintaan dari sebagian sahabat. Ya Rasulullah SAW, kami ini sudah banyak sering berangkat bepergian untuk berangkat jihad. Apakah boleh kami ini diberi kesempatan untuk mengurus kebun-kebun kami, mengurus sawah-sawah kami yang sudah lama kami tinggal? Nah, itu aslinya ya, sababun nuzulnya begitu. Maka turunlah ayat ini. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, janganlah lemparkan diri kalian kepada kehancuran. Jadi yang dimaksud atahluka di sini bukan halakun nafsi, bukan kehancuran atau binasanya jiwa, bukan. Tapi atahluka adalah al-istighalu bidunya wa tarkul jihad. Sibuk dengan urusan dunia dan meninggalkan perang. Itu awalnya ya, sababun nuzulnya begitu. Tapi para pemirsa yang berbahagia, kita dalam memahami teks itu jangan semata-mata terbatas pemberlakuan hukumnya dari sababun nuzulnya saja. Ya. Kenapa? Ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran, kesimpulan yang bisa kita ambil itu adalah dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Walaupun kaidah ini mukhtalaf ya, artinya para ulama tidak sepakat 100% ya. Tapi kaidah ini adalah lebih rajih daripada kebalikannya. Ya, jadi yang kita ambil keumuman lafadznya, jangan lemparkan diri kalian kepada kehancuran. Bunuh diri itu adalah kehancuran. Kemudian mengkonsumsi barang-barang baik itu berupa makanan, minuman yang diharamkan, yang menjadi kita itu kena penyakit misalnya minum baygon ya, misalnya, itu berarti melemparkan dirinya pada kematian. Nah, itu bisa kita jadikan dasar kaidah ini ya, ataupun ayat ini ya. Misalnya dalam hal kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan kepada kalian peperangan, padahal itu kalian nggak suka dengan peperangan ya. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, boleh jadi kalian tidak suka dengan sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi kebalikannya, kalian cinta kepada sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Padahal itu cinta ya, cinta menjadi baik. Nah, jadi pandangan kita itu terbatas ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun itu ya. Jadi ini kan aslinya dalam konteks peperangan, tapi bisa kita ambil hikmahnya berdasarkan tadi keumuman lafadznya. Ini sekedar tambahan ya. Jadi berikutnya wa amma in kanal ikrah naqison, kalau pemaksaannya itu tidak sempurna, artinya berkurang, kahabsin, seperti misalnya ditangkap di penjara, audorpin atau dipukul, la yukhafu minhu talaf, tidak dikhawatirkan dia menjadi binasa karena menolak perintah itu, fala yahillu lahu an yaf'al, maka tidak boleh dia untuk melakukannya. Kalau kamu nggak mau makan daging babi ini, kamu saya tangkap, saya penjara misalnya, maka di sini tidak sampai menghalalkan sesuatu yang haram seperti itu. Nah, ini poin yang pertama ya, an-nau'ul awal. An-nau'ul tsani, macam yang kedua, rukhsah yang menjadi pembahasan kita ini adalah nau'un minar rukhasi la taskutu hurmatuhu bihalin, yaitu satu macam di antara rukhsah yang tidak gugur keharamannya bihalin,
sama sekali atau dengan satu kondisi. Ay annal fi'la yabqa haraman, bahwasanya perbuatan itu tetap hukumnya haram, lakin rukhisa fil iqdami alaihi, akan tetapi diberikan rukhsah, keringanan untuk melakukannya lihalati darurah, karena keadaan darurat. Ka'itlafi malil muslim, seperti menjarah atau membinasakan harta muslim yang lain, awil qadhaf, atau menuduh zina fi irdihi, dalam kehormatannya, au ijra'i kalimatil kufri ala lisanihi ma'itminanil qalbi bil iman, atau mengatakan kalimat kufur dengan lisannya padahal hatinya masih dalam keadaan iman. Idza kana al-ikrahu taman, kalau pemaksaannya itu sempurna. Penjelasannya, fahadhil af'alu fi nafsiha muharramatun ma'a thubutir rukhsah, maka perbuatan ini sebenarnya itu adalah muharramah, hukumnya itu haram, ma'athubuti rukhsah, bersamaan dengan keberadaan atau tetapnya rukhsah itu. Fa'atharu rukhsah, maka pengaruh rukhsah itu fi taghyiri hukmil fi'li, dalam merubah hukum perbuatan, wa huwal mu'akhadhatu faqat, yaitu diberikan iqab, mu'akhadah, ya, diberikan iqab, diberikan sanksi saja. La fi taghyiri wasfihi, tidak merubah sifat asasinya. Ay hurmatihi, jadi sifat aslinya mengatakan kalimat kufur itu aslinya haram, tapi pada kondisi tertentu itu menjadi pengecualian, begitu. Wal imtina' anil fi'l fi hadan nau' afdal, dan menahan diri dari hal yang seperti ini pada posisi yang seperti ini sebenarnya adalah afdal, lebih utama. Hatta lau imtana'a, sehingga misalnya kalau dia tidak mau mengikuti perintah pemaksaan itu, ya, dia menahan, tidak mau, misalnya disuruh murtad, katakan kamu non muslim, sehingga dia nggak dibunuh. Kalau dia mau mengatakan nggak apa-apa, tapi kalau dia tidak mau, tidak mengikuti perintah pemaksaan itu, kemudian fakutila, kemudian dia terbunuh, karena makjuron, maka dia dengan tidak mau itu kemudian terbunuh akan mendapatkan pahala, dia akhirnya husnul khotimah, masuk surga, gitu ya. Gitu. Tapi kalau dia mau mengikuti nggak apa-apa, ya. Jadi poin 1 dan poin 2 ini termasuk dalam pembahasan kaidah kita. Sedangkan poin yang ketiga ini, af'alun la tubahu bihalin wa la yurakhasu fiha aslan la bil ikrahi tam wala ghairihi. Perbuatan-perbuatan yang tidak halal sama sekali, wala yurakhas fiha aslan, dan tidak ada rukhsah pada hukum asalnya, la bil ikrahi tam, bukan disebabkan oleh pemaksaan yang sempurna, wala ghairihi, ataupun oleh yang lainnya. Kaqatlil muslim, seperti membunuh sesama muslim, au qat'i udwin minhu, atau memotong salah satu anggota badannya, au azina, atau dia disuruh berzina, au darbil walidaini, atau dia disuruh memukul orang tuanya atau salah satunya. Fahadhil af'alu la yubahu al-iqdamu 'alaiha, maka perbuatan-perbuatan ini tidak boleh untuk kita lakukan. Wala tartafi'ul mu'akhadatu, dan tidak bisa menghilangkan iqabnya atau sanksinya, walal itsm, ataupun dosanya, lau fa'ala ma'al ikrah, kalau dia lakukan disertai dengan ancaman atau pemaksaan tadi.
li'annahu qad ta'aradha huna mafsadatani, karena pada posisi ini dia dihadapkan pada dua mafsadah. Ru'ya asyadduhuma birtikabi akhafihima, maka dia harus menghindari perkara mafsadah yang paling berat untuk melakukan yang lebih ringan. Jadi ini berlaku kaidah di sini ya nantinya. Jadi poin yang ketiga ini berlaku kaidah ini yang berikutnya nanti. Faqatlul muslim asyaddu min tahdidihi bil qatl. Membunuh orang muslim itu lebih berat konsekuensinya daripada ancaman yang sampai kepadanya, ancaman pembunuhan. Walau qutila fi hadhil halah kana ma'juran, seandainya dia terbunuh gara-gara tidak memenuhi perintah ancaman tadi, akhirnya terbunuh, maka dia makjur, mendapatkan pahala. Walau qatala kana dzaliman, kalau dia mengikuti perintah orang yang memaksa kemudian membunuh orang lain, muslim yang lain, maka dia statusnya adalah zalim. Nah, paham ya? Bisa difahami? Poin yang ketiga ini tidak menjadikan peluang rukhsah. Ketika antara pilihan yang dipaksakan kepada kita itu konsekuensinya lebih berat. Kita diancam, kalau kamu tidak mau membunuh temanmu yang muslim itu, kamu saya bunuh misalnya ya. Ini kan kita berada pada dua pilihan. Nah, posisi di sini kaidah yang kita terapkan akhafu dararain. Idza ta'arada mafsadatani, ketika kita dihadapkan pada dua hal yang negatif, dua hal yang merusak, dua hal yang berbahaya, maka ru'ya a'dhamuhuma dararan. Yang terkecil atau yang lebih berat bahayanya itu kita hindari, birtika bi akhafihima, dengan melakukan bahaya yang lebih kecil. Kita membunuh orang lain itu bahaya. Kita diancam itu juga bahaya. Tapi ancaman yang dialamatkan ke kita itu lebih ringan bahayanya daripada membunuh saudara kita. Maka kita pilih yang ancaman itu. Kan belum tentu ya. Belum tentu kalau kita memilih pilihan ini terus akhirnya kita dibunuh, kan nggak tentu. Ini kan hanya ancaman, gertakan saja. Ada istilah orang Indonesia gertak sambal. Ya, maksudnya hanya menakut-nakuti tapi tidak ada realisasinya. Lakin, nah, penjelasannya ini. Lau kutila, atau lau qatala fi hadhil hal, seandainya dia membunuh pada kondisi ini, mengikuti perintah orang yang maksa, hal yuqtasu minhu, apakah akhirnya dia dikisos karena melakukan perbuatan, au minal mukrih, apakah orang yang dipaksa tadi harus dikisos ataukah yang memaksa tadi? Au min kilaihima, atau dua-duanya dikisos, dibunuh, hukum bunuh. Itu khilafun bainal fuqaha. Hukumnya berbeda di antara para ahli fikih. Walau zana tahtal ikrah atam fa innahu yaskutu anhul had. Seandainya dia berzina karena paksaan yang sempurna, fa innahu yaskutu anhul had, maka gugurlah hukuman al-had ya, hukuman pidana kepadanya, li syubhati, karena keberadaan syubhat. Lakin la yarfa'ul itsma, akan tetapi itu tidak menghilangkan dosa. Kalau dia memilih ya, memilih itu, maka itu tidak menghilangkan dosa zinanya. Allahu alam. Ini adalah macam ya, 3 macam rukhsah. Satu dan dua ini termasuk pada pembahasan ini, menjadikan dispensasi, sedangkan ketiga ini tidak merubah dari hukum asalnya yang haram. Ini masih ada penjelasannya ya. Wa ala hadza, saya bacakan ini karena hanya sekedar untuk menjelaskan ya, tapi secara substansi sudah kita sampaikan. Wa ala hadza, oleh karena itulah, fa daruratu fi nau'il awal, darurat pada jenis pertama, tarfa'u hukmal fi'li, menghilangkan hukum perbuatan, wasifatihi, dan sifatnya, fal fa'il la yu'akhadhu wa la ya'samu, pelakunya tidak dosa, tidak diberikan sanksi, li'annal fi'la
asbaha mubahan bal wajiban kama ra'aina, karena perbuatannya berubah menjadi mubah dan bahkan menjadi wajib seperti yang sudah kita sampaikan. Walakin lau uttirra li akli malil ghair, akan tetapi kalau dia dipaksa untuk memakan harta orang lain, fa alaihi dhamanuhu, ini catatannya ya, maka dia harus menggantinya. Li anal itirar la yubtilu haqqal ghair, karena kondisi terpaksa itu tidak bisa membatalkan, menghilangkan hak orang lain, sebagaimana sudah kita jelaskan. Wan nau'atsani, sedangkan macam yang kedua, turfa'u daruratu fihi, daruratnya dihilangkan pada macam yang kedua. Al mu'akhadatu faqat, yang tarfa'u daruratu fi al mu'akhadata faqat, daruratnya bisa menghilangkan sanksinya saja. Fal fa'il la ya'samu, pelakunya tidak dosa, lakin la tarfa'u darurah sifatal fi'li, akan tetapi darurat tidak menghilangkan sifat perbuatan tersebut, wala doman, juga tidak bisa menghilangkan tanggungannya. Id yabqal fi'lu haraman, karena pada rasanya hukumnya itu masih haram. Wana utsalis, sedangkan macam yang ketiga, la tarfa'u daruratu fil mu'akhadata walal sifah, daruratnya ini tidak bisa menghilangkan sanksi, juga tidak bisa menghilangkan sifatnya, wala doman, dan tanggungannya. Walakin yadra'u al-had bi syubhah, akan tetapi hukumannya itu dihilangkan dikarenakan adanya syubhat. Wa bina'an ala hadhil wa bina'an ala dzalik, dan berdasarkan hal itulah fa hadhil qaidatu la tatanawalu an-nau' al-akhir, kaidah ini tidak mencakup pada jenis yang ketiga ini. Li'annahu la yubahu, karena tidak dihalalkan bihalin minal ahwal, pada kondisi apapun. Fahuwa mustasna min hadhil qaidah, poin yang ketiga ini adalah dikecualikan dari kaidah yang kita bahas. Walakin yudkaru huna li bayani khurujihi, disebutkan di sini untuk menjelaskan pengecualian tersebut, hatta la yaltabisa bin nau'aini al-au laya ini, supaya tidak ada syubhat atau percampuran ya, kemiripan, tidak membingungkan dengan dua macam yang pertama. Wali anna ba'dha furu'ihi wa masailihi waqa'a fiha al-khilaf bainal fuqaha, karena di sebagian cabang-cabangnya dan masalah-masalahnya ini ada perbedaan di antara para fuqaha. Fal qaidatu, maka kaidah kita ini innama tatanawalu nau'al awwal, mencakup poin yang pertama ini, ma'athubuti ibahatihi, bersama dengan keberadaan tetapnya kemubahannya. Jadi maksudnya ini haram menjadi mubah ya, hukumnya mubah. Wa nau'atsani, sedangkan poin yang kedua, ma'abaqa'i hurmatihi wa tarkhis innama huwa fi raf'il itsmi, dan hukumnya aslinya haram tapi tetap ada rukhsah, yaitu tidak dosa. Contohnya, karena dhari tabib ila ma la yajuzu inkishafuhu syar'an min maradin au jarih, seperti seorang dokter yang menyingkap pasien yang bukan mahramnya ya, dokter laki-laki menyingkap pasien yang perempuan sesuai dengan kebutuhannya untuk pengobatan atau untuk operasi ya. Fa innahu tarkhisun fi raf'il itsmi lal hurmah, itu menghilangkan dosa, bukan menghilangkan hukum asal keharamannya. Melihat aurat yang non muslim itu haram tetap, tapi di sini menjadi tidak dosa, begitu ya. Wakal itirar, seperti orang yang terpaksa li'akli malil ghair intal makhmasa, memakan harta orang lain ketika dalam kondisi lapar. Fa innahu la yaskutu hurmata malil ghair, tidak menjadikan atau menggugurkan keharaman harta orang lain. Bal yaskutul itsm, yang digugurkan hanya dosanya. Wa yajibu alaihi dhamanu, dia wajib untuk mengganti. Awal istihlal min sahibi, atau minta kehalalan. Kalau kita nggak sanggup ganti, maka minta disampaikan, wahai saudaraku, temanku, saya dulu makan hartamu tanpa izin misalnya, karena terpaksa, saya nggak punya lagi uang, maka aku makan, bagaimana? Saya mohon dihalalkan ya,
Nah, temannya bilang ya silahkan, mudah-mudahan jadi pahala untuk kita semuanya. Nah, itu boleh ya, kita minta kehalalan. Baik. Berikutnya wa mimma bunya ala hadil qaidah, atau bana juga boleh ya, tergantung pelakunya. Penjelasan dari kaidah ini contoh-contohnya adalah akhadha rabbudain min malil madin. Orang yang menghutangi mengambil harta kepada orang yang dihutangi, al-mumtani' min ada'idain, yang tidak mau untuk membayar hutang. Dia mampu tapi nggak mau. Bi ghairi idnihi, maka si yang menghutangi mengambil hartanya tanpa izin. Idza dhahara bi jinsi haqi, kalau itu sudah jelas. Idza dhafara, ketika dia sudah menangkan ya, artinya dalam posisi yang menang, posisi yang benar. Maka boleh mengambil harta tanpa izin daripada yang berhutang. Karena dia sebenarnya mampu. Wa jaza taf'us sa'il, dan boleh menolak orang yang menyerang kita, walau adda dzalika taf'u ila qatlihi, walaupun itu mungkin akan menyebabkan terbunuhnya orang yang menyerang. In lam yumkin ad-daf'u bidunihi, kalau tidak memungkinkan menolak dengan tanpanya, walil mas'alah suwarun yanbani alaiha ahkam muta'addidah. Masalah ini mengandung konsekuensi perbedaan yang cukup banyak. Pembahasan terakhir adalah istidraku alal qaidah, pengecualian pada kaidah kita ini. Zada asy-syafi'iyyatu ala hadhil qaidati qaidan. Menurut mazhab Syafi'i ditambahkan ada satu pengecualian ya, qaidan, ikatan atau catatan. Wahwa, catatannya apa? Adamu nuqsani darurah anil mahdur, tidak berkurangnya darurat dari keharaman. Idqalu, mereka mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat bi syarti adami nuqsaniha in anha. Darurat itu menjadi atau membolehkan hal yang haram dengan syarat tidak berkurangnya darinya. Wa qaulu, mereka mengatakan liyakhruj an hadhil qaidah law kana al-mayit nabiyan. Ini pada zaman dulu ya, kalau sekarang nggak mungkin lah ya. Jadi permisalannya yang tidak termasuk di dalam pembahasan kaidah ini adalah seperti kalau orang yang meninggal itu adalah mayit, itu seorang nabi. Fa innahu la yahiqqu akluhu lil muttar, maka tidak boleh bagi orang yang terpaksa memakan bangkai nabi atau jenazah nabi. Itu kan pada zaman dulu, kalau sekarang kan nggak mungkin ada ya. Li'anna hurmatan nabi fi nadhri syar'i a'dham min mahjatil muttar, karena kehormatan seorang nabi lebih diutamakan, lebih mulia daripada orang yang terpaksa itu. Wa hadza syartu multazimun aidan inda ghairi Syafi'iyah, dan syarat ini juga menjadi keharusan dipenuhi menurut mazhab selain Syafi'i. Wa in lam yashtaritu, walaupun mereka tidak mensyaratkannya. Fa innahu law ukriha insanun ala qatli ghairihi, misalnya seandainya seseorang dipaksa untuk membunuh orang lainnya, bi qatlin, ya membunuh orang lain, fala yurakhas lahu, maka tidak boleh ada rukhsah. Ini contoh yang ketiga ini berarti ya. Wa kadzalika law tufinal mayyit bi ghairi takfin. Ini contohnya tadi ya, seorang dipaksa untuk membunuh orang lain, maka tidak boleh atau tidak ada rukhsah. Contohnya seperti ini tadi. Wa kadzalika law tufinal mayyit, begitu pula seandainya ada seorang mayit, jenazah yang sudah dikuburkan ya, bi ghairi takfinin, tapi kelupaan, belum dikafani, la yunbasyu alaihi, maka tidak boleh dibongkar. Gitu ya. Mengapa? Li'anna mafsadata hatki atau hataki hurmati asyadu min mafsadatihi min mafsadati adami takfinihi. Karena mafsadah yang ditimbulkan dengan membongkar itu lebih berat daripada mafsadah yang tidak terkafaninya si mayit itu. Nah, ya, jadi sebenarnya sudah terselesaikan. Ya, jadi berarti di sini yang berlaku adalah jenis kaidah yang berikutnya tadi.
Wa hadza fil haqiqah, dan ini pada dasarnya yandariju tahtal qaidah al-qailah, masuk pada pembahasan kaidah yang lain, bi ikhtiyari ahwani dhararaini, yaitu dengan melakukan memilih doror yang lebih kecil yang sudah kita sebutkan. Istilah yang lebih populer adalah akhafu dhararain. Idza ta'arada mafsadatani, ketika berhadapan antara dua yang bahaya, ru'ya a'dhamuhuma dhararan, maka bahaya yang lebih berat itu dibiarkan, birtika bi akhafihima, dengan mengambil bahaya yang lebih sedikit. Nah, itu bisa kita terapkan pada kasus-kasus ini. Masalahnya adalah biasanya kira-kira doror yang berhadapan, dua hal doror tadi itu mana yang lebih menjadi kategori lebih dahsyat, lebih berat, itu mana? Itulah subjektivitas kita yang kadang-kadang bermain di situ ya. Tapi ini terukur dari 5 darurat yang sudah kita sebutkan ya. Yang mana ini khilafiyah bisa terjadi pada kondisi kita saat ini ya. Antara beribadah di masjid dengan beribadah di rumah. Itu kadang-kadang melihat dorornya yang mana itu masing-masing punya sudut pandang yang berbeda. Ya, sehingga penerapan kaidah ini juga menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda juga ya. Menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda pula ya. Baik, saya kira itu pembahasan kita untuk kesempatan ini. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan atau yang ditambahkan, monggo silakan dimasukkan di kolom komentar, dan kami ingatkan bahwa insya Allah besok hari Ahad kita akan membahas kajian tentang fiqhus syam untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ya. Mulai jam 9 sampai setengah 11 insya Allah pada link yang sama. Terima kasih atas segala partisipasinya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, kepada ilmu kita, menjadikan kita orang yang faqih dalam agama dan istiqomah dalam menjalankannya sampai akhir hayat kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.